kita akan belajar bagaimana sebenarnya plasenta untuk kehamilan yang tanpa risiko ya. Nah, kemudian juga ada beberapa tanya jawab yang bisa kita lakukan nanti bersama-sama. Karena kalian basicnya sudah dari D3, secara umum pasti udah tahu lah, udah ngerti ya yang dimaksud dengan pertumbuhan plasenta. Jadi kita lebih ke refresh saja tentang plasenta ini. Yuk, silakan di-share lagi. Oke, nah dari gambar ini kita bisa melihat ya, kita bisa melihat bahwasannya plasenta itu sangat erat kaitannya dengan bayi atau dengan janin. Sehingga tidak heran ada beberapa daerah atau mungkin beberapa suku, beberapa tempat adat kebiasaan itu yang memperlakukan plasenta itu layaknya seperti janin atau bayi gitu. Jadi ketika bayi lahir ada plasentanya yang keluar, ada beberapa daerah tertentu yang mereka pakai ritual malah. Jadi misalnya buang plasenta tuh nggak bisa sembarangan gitu ya, harus ditanam, harus pakai minyak. Kalau nggak salah ya, ada beberapa daerah yang saya pernah tanya itu pakai minyak tanah, dikelilingi minyak tanah supaya katanya nggak bersemut. Ada lagi ditanamnya katanya harus dalam, terus harus sampai ketemu air ya. Banyaklah itu apa ya, fenomena di masyarakat ya seputar tentang plasenta ini. Kenapa plasenta ini benar-benar apa ya, benar-benar ini banget, apa sih namanya, benar-benar benar-benar penting banget gitu loh di dalam kehamilan, karena ternyata fungsi plasenta ini besar gitu ya, sebagai pengangkut nutrisi kepada janin dari ibu, sebagai pengangkut oksigen melalui pembuluh darah kepada janin supaya tidak terjadi hipoksia, tidak terjadi apalagi ya, anemia, supaya pertumbuhan perkembangan janin baik gitu. Nah, itu terlihat dari gambar ini. Oke, next slide. Bentar saya buka slide-nya biar sama-sama. Mana ya? Bentar ya. Nah, kemudian ada rangkaian perkembangan prakelahiran. Rangkaian perkembangan prakelahiran ini biasanya dimulai dengan pembuahan dan diakhiri dengan kelahiran, ya. Nah, jadi berlangsung selama 226 atau 280 hari. Nah, tidak semua apa ya, orang menghitung dengan benar tentang proses waktu persalinan. Jadi ada yang di 37, ada yang 36 udah, kemudian ada yang lewat dari 40 minggu gitu. Nah, tapi secara umum kita bisa lihat 280 hari itu maksimalnya, atau 9 bulan 10 hari. Nah, kemudian ada beberapa periode yang terjadi pada saat proses perkembangan prakelahiran. Yang pertama adalah periode germinal, ya, yaitu perkembangan prakelahiran itu yang berlangsung selama 2 minggu pertama setelah pembuahan. Nah, periode ini meliputi pembentukan sel telur yang sudah dibuahi, ya, yang disebut dengan zigot. Kemudian terjadi pembelahan sel dan perlekatan untuk di dinding rahim. Nah, kemudian proses pembelahan sel ini pada zigot itu berlangsung lebih kurang, dia nggak lama ya, sekitar 2 minggu lah paling lama. Nah, kemudian sel-sel itu mulai melakukan diferensiasi. Dalam tahap ini, sekelompok sel itu biasanya disebut dengan blastokis. Kemudian lapisan sel itu, ya, blastokis itu lapisan sel yang bagian dalam, berkembang menjadi embrio, dan tropoblas, lapisan sel bagian luar, yang nantinya menyediakan gizi dan dukungan untuk perkembangan daripada janin atau embrio. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan?
silakan. Oke, kita lanjutkan kembali slide berikutnya. Ya, nah ini melekatnya zigot ke dinding rahim disebut dengan implantasi. Nah, implantasi itu terjadi pada hari ke-11 sampai 15 setelah pembuahan. Artinya setelah koitus, kemudian bertemu sel telur, sel sperma, kemudian mereka menempel, dan kemudian terjadilah implantasi tersebut. Nah, implantasi ini bisa kalian lihat nanti di slide, mungkin di waktu luang, untuk mengingat kembali, merefresh kembali tentang proses implantasi. Yuk, berikutnya. Nah, ini dia ada periode embrionik, ya, ada endoderm, ektoderm, mesoderm. Yuk, silahkan dijelaskan oleh Mbak Fuji. Periode embrionik. Bentar Ibu. Ya, nggak apa-apa. Ada yang ditanya ya. Nggak apa-apa, santai. Hanisa, sembari menunggu. Nah, tadi kelihatannya cuma seperempat gini tuh wajahnya. Saya pikir ada apa gitu, apa yang terjadi. Udah, Ibu Juwaria, udah bibirnya nggak usah manyun-manyun gitu ya. Biasa aja ya. Ya, Juwaria. Kenapa lihat ke bawah, ke atas? Itu di atas alis ada apa itu? Ada tai sapi kayaknya ya. Di atas alisnya enggak? Masih Bu. Sama kayak Mawadah di sebelah sini ya. Mawadah sebelah sini, Juwaria di atas alis. Itu tai apa namanya? Tai sapi? Masih Bu. Satu penting gitu. Lalat Bu. Oh, kirain. Puji, masih lama. Kamu udah wajah kayak Suzana. Dekat layar kaca lagi, sampai ketakutan kita lihatnya. Udah belum? Aduh Ibu belum ketemu. Ya kumaha atau belum ketemu tadi? Sebentar Ibu. Ya. Kamu belum ketemu, belum nyari. Izin ya Bu. Izin menjawab Ibu. Ya, silakan. Periode embrionik ini di sini ada periode seperti ektodrem, mesodrem, dan endodrem ya Bu. Iya. Nah, lapisan ektodrem itu yang merupakan lapisan paling luar dari embrio. Kemudian lapisan mesodrem itu yang merupakan lapisan tengah pada embrio, sedangkan endodrem yang merupakan lapisan inti sel dari embrio yang akan mengalami perkembangan menjadi janin. Seperti itu Bu. Kemudian adanya cairan amnion, tali pusat, dan plasenta. Gitu. Coba Mawadah sekarang. Ya Bu. Ya. Kalau endodrem itu lapisan Sebentar Mawadah. Sebentar. Apa yang mana? Bentar ya. Siti Humairo, kalau kamu mau kamu pergi off cam, ngapain kamu gini nunjukin ngeliatin ke kita? Apes banget kita ngeliatinnya. Dia sampai seru banget gini.
Udah dapat belum? Oke. Nah, itu apa lagi tuh Siti Humairo? Ih, kamu nih perdagangan wanita kamu kayaknya di belakang tuh. Siapa itu korban TKI kamu buat ya? Oke, ayo Mawadah dilanjutkan kembali. Ya, menambahkan ya Bu, untuk endoderm itu lapisan terdalam embrio biasanya untuk pertumbuhan kayak saluran pernapasan, pencernaan, paru-paru, hati, pankreas gitu. Kalau yang mesoderm yang bagian tengah embrio itu biasanya untuk pertumbuhan tulang, otot, sistem reproduksi, terus sistem peredaran darah. Sistem reproduksi itu tidak termasuk penghasil sperma dan ovum, terus jaringan kulit dermis. Nah, kalau exoderm itu lapisan embrio yang di bagian luar itu seperti nantinya membentuk gigi, rambut, kulit gitu. Terus sistem saraf pusat, saraf perifer. Seperti itu buat tambahannya. Oke, ya. Selanjutnya Siti Humairo. Coba apa yang kamu dapatkan dari Ya, Ibu belum ada. Majalengka. ada apa? Ya, heeh. Sabar atuh ya. Ya, ayo Siti Humairo. Kenapa, Bu? Kenapa lagi? Apa tadi pertanyaan saya? Maaf, Bu, nggak dengar. Ya Allah, di layar tuh apa tuh? Oh, yang ini. Jadi untuk periode embrionik ini ada periode endoderm, ektoderm, sama mesoderm. Nah, endoderm ini dia bagian luar pembentukan dari embrionik. Ya, biasanya dia membentuk lapisan dari sistem pencernaan, kelenjar, hati, paru-paru, sama sel pankreas. Kalau yang ektoderm, Pankreas apa itu? pankreas, Pankreas Bu. itu kita pren. Nah, itu namanya. Terus yang ektoderm itu membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, sama bagian telinga luar atau dalam. Terus kalau yang terakhir itu mesoderm, itu membentuk berbagai macam otot, terus organ reproduksi, sama sistem ekresi. Ekresi. Apa itu ekresi? Yang sistem pipis. Pipis. Sistem pipis. Ada ekresi, sistem pipis menggoda. Sistem ekskresi. Ya, ekskresi. Iya, pengeluaran cairan. Bukan pipis. Oke. Itu yang kamu dapatkan. Berarti sama dengan Mawadah. Ayo, Neng Mira Nuraida. Apa kabar, Neng Mira? Jangan dipaksa ya. Kalau tidak fit. Alhamdulillah, ya Ibu lagi sakit. Iya. Ya, gimana? Izin Ibu menambahkan, tapi hampir sama dari Teh Mawadah, Teh Siti juga sama Bu. Dari sistem periode embrionik ini, dari endoderm yang Mira dapetin, dari exoderm dulu yang bagian paling luar Bu. Sel-sel yang dari IPA11. Lalu untuk sistem exoderm, yang tadi itu exoderm itu dari sistem mesodermnya itu dari sel-sel yang berada pada lapisan tengah adanya pada lapisan tengah saat untuk di lapisan endodermnya itu yang paling luas, paling terdalam dari 3 lapisan yang tadi. Untuk fungsinya dari endoderm itu untuk melihat epitelium, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan.
dalam organ yang terkait dengan sistem pencernaan seperti hati dan pankreas. Oke. Kalau pembentukan jenis kelamin itu terbentuk di usia kehamilan berapa minggu? Belum menemukan, Ibu. Udah tamat D3 loh. Ayo, jangan dibilang belum menemukan, nanti ijazahnya ditarik. Coba. Berapa minggu? Coba bayangkan orang kalau USG, terus ini jenis kelaminnya ini gitu. 4 bulan. Umur berapa minggu kelihatan jenis kelamin? Usia 6 minggu, Bu. 18 minggu. Berapa? 18 minggu. 18. Jenis kelamin itu bisa dilihat dari umur kehamilan 12 minggu ya. Iya. 12 minggu sudah terbentuk sampai di 18 sudah jelas lah ya. Sampai di 20 gitu. Oke. Next berikutnya. Yuk coba Siti Hajar. Karena nama kamu Hajar berarti coba kamu menghajar kita dulu. Gimana menurut kamu dengan pertanyaan tadi? Jangan sama ya, sama lagi jawabannya. Kurang lebihnya sama, Bu. Terus sama kok bisa sama nih? Kita kalau tidur bantalnya sama, masa mimpinya sama? Kan pertanyaannya sama, Bu. Coba. Harus berbeda dong. Searching Google juga banyak tuh. Ayo Bu Irma. Ibu namanya kayak nama bis ya, Irma Sari. Ya, Bu. Ya, Tentang periode embrionik, pengertian periode embrioniknya dulu yaitu periode perkembangan prakelahiran yang terjadi dari 2 sampai 8 minggu setelah pembuahan. Kemudian ada endoderm yaitu lapisan terdalam yang untuk di antaranya yaitu untuk pertumbuhan organ-organ. Kemudian ektoderm, lapisan paling luar, yaitu pembentukan gigi, rambut, kulit, dan sistem saraf pusat. Kemudian mesoderm, yaitu lapisan tengah dari embrio, yaitu untuk pertumbuhan tulang, otot, dan organ reproduksi. Hampir sama. Udah, yang lainnya sama. Sama. Ya, Bu. Ya, yuk Nadia. Sama juga nggak? Nadia Nuriska. Bu, hampir sama. Ya, hampir sama. Coba dibaca kalau hampir sama. Proses embrionik membentuk 3 lapisan, yaitu lapisan ektoderm, lapisan terluar, lapisan endoderm, lapisan paling dalam, dan lapisan mesoderm. Lapisan-lapisan ini saling membentuk sistem-sistem pada organ manusia. Ektoderm membentuk sistem saraf dan epidermis kulit serta turunannya. Peristiwa pertama organogenesis adalah pembentukan otak, dan di minggu ke-8 semua daerah otak terbentuk. Endoderm membentuk mukosa, sistem saluran cerna dan pernapasan serta semua kelenjar yang berkaitan seperti tiroid, paratiroid, timus, liver, dan pankreas. Mesoderm membentuk semua sistem organ dan jaringan lainnya, terbagi menjadi 1. Notochord superficial dorsal, 2. Pasangan struktur yang membentuk vertebra, otot skelet, serta bagian dermis. Pasangan massa mesoderm pratara dan lateral. Mesoderm pratara membentuk ginjal dan organ kelamin. Lapisan somatik dan mesoderm lateral membentuk dermis, serosa parietal, dan tulang serta otot tungkai. Lapisan splagnik membentuk sistem kardiovaskular dan serosa visceral. Gitu, Bu.
Kamu kayak kereta lintas Jawa Timur. Ngangong, 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 ngangong. Sekarang pertanyaan berikutnya. Kenapa mata kita bisa berkedip? Ayo, kenapa mata kita bisa berkedip? Karena ada syaraf, Bu. Iya, saraf apa? Nih, tamat D3 gelar AM Cup. Nanti sebentar lagi gelari S Cup. Terus buat status. Alhamdulillah, akhirnya selesai sudah perjuangan meraih gelar. Gelar apa, Nadia? Perjuangan apa yang udah selesai? Ditanyain mata berkedip, langsung menghilang semua Tuhan. Ayo, coba. Saya yakin pasti di dalam hati kalian tuh gini, ya Allah, jangan sampai namaku yang dipanggil, ya Allah. Pasrahkan hidupku hanya kepadamu. Ayo, Dewi Lestari. Ada Dewi Lestari? Ada, Bu. Ya, ya. Coba dijelasin apa yang kamu dapatkan tentang diskusi kita tadi. Kalau yang periode embrionik, salah satu ada 3 ya Bu, ada endoderm, kemudian itu endoderm lapisan inti sel dari embrio yang mengalami perkembangan menjadi janin. Lapisan ini bisa terbentuk dari sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan organ reproduksi manusia. Kemudian lapisan yang kedua yaitu ektoderm. Lapisan ini lapisan paling luar dari embrio, terbentuk otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Kemudian yang ketiga yaitu mesoderm, lapisan tengah, akan membentuk lapisan mesoderm, otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Seperti itu, Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pada usia berapa bayi bisa melihat? Ya. Dewi Lestari. 4 bulan. Nah lo. Ayo, siapa kemarin yang buat selempang waktu wisuda? Dapat gelar AM Cup. Ahli Madya, apa tuh tingkatannya? Ahli Madya apa tuh kalau AM Cup? Bayi, Bu, bisa melihat. Ya, bayi bisa melihat. Umur Bayi akan bisa melihat dengan cukup pada saat ia berusia 12 bulan. Namun penglihatannya itu, Bu, belum bisa berkembang sepenuhnya sampai ia berusia 3 sampai 5 tahun. Gitu, Bu. udah gitu. Terus gimana dong dia mengenali ibunya? Kalau dia belum bisa melihat, umur 3 tahun baru bisa lihat. Kontak itu, Bu, Dari bau badan, dari mungkin Ibu kontak batin. Kontak batin. Kamu mah nih kebanyakan nonton Indosiar ini.
Kontak Maksudnya gini batin. Bu, misalnya gini, pada pas bayi lahir kan bayi hanya bisa melihat itu warna hitam dan putih ya Bu, misalnya. Terus Kehidupan kita kelam dan terang. Terus kamu kontak batin sama siapa? Sama Pak RT. eh, Terus iya, jadi seperti kenapa areola ibu berwarna hitam, jadi untuk memudahkan bayi pada waktu pertama IMD. kamu makin mabuk. Apa hubungannya areola berwarna hitam? Astagfirullahaladzim. Ini kelihatan banget. Ini udah pengen malam minggu. Ibu ini udah nikah, anak berapa ini? Iya, udah menikah. Anak berapa? 2 Dua. Suami ada di mana? kerja. Oh, jadi ada kontak batin nggak, Bu? Ini kontak batin, areola mama, ini efek dari malam Jumat atau Jumat malam ini, Bu Irma? Ya Allah. Nggak ada hubungan, Bu, sama areola mama. Jadi, nah itu tadi, pertanyaan simpel, ya. Kadang kita suka menghafal Leopold, persalinan. Padahal ketika di lapangan yang ditanya oleh pasien tuh ya begini simpel. Ibu, kenapa mata bayi saya suka berkedip? Ibu, kenapa bayi itu baru bisa melihat full di umur setahun? Atau kenapa kamarnya harus berwarna-warni? Nah, udah. Yang pertama, kalau dia mau kontak dengan ibunya supaya dia tahu itu ibunya, itu dari baunya. Betul. Itulah sebabnya ibunya tidak dianjurkan menggunakan parfum yang berbeda. Supaya apa? Dia lebih ke indera penciuman. Nah, itulah sebabnya emaknya mau bawa ketek, mau bau parfum, mau bau jengki. Begitu dia lihat mak ada bau khas dari ibunya yang cuma dia yang tahu. Nah, itulah sebabnya dianjurkan oleh ahli bahwasannya kalau mau mengenali ibunya, anaknya mau mengenali ibunya ya dari baunya. Itu bukan dari areola mamanya hitam putih, fotomu di langit yang biru, ya. Nah, kemudian pada bulan pertama dia bukan nggak bisa lihat, bisa, tapi dia belum berfokus pada objek. Jadi dia berbayang, gitu ya. Kayak kita misalnya ketemu mantan, ketemu ayang beb, ternyata dia selingkuh. Nah, biasa mata kita suka berbayang tuh ngelihat ayang beb, ya kan? Itu ayang bukan ya, itu ayang bukan ya, padahal jelas-jelas tuh ayang. Nah, sama kayak itu bayi. Jadi mereka masih berbayang matanya, tidak fokus pada satu objek. Nah, kemudian biasanya pada bulan-bulan kedua sampai ke-8, mereka menyukai warna-warna yang mengundang visual, ya, yang membuat mereka tertarik melihat. Itulah sebabnya kalau kita bawa misalnya ke hamparan rumput yang hijau, dia tuh ngeliatin aja. Nah, atau kita kasih warna merah, warna kuning, hijau jreng. Nah, itu semuanya dia lihat. Kenapa? Itu bagian dari stimulus rangsangan secara visual. Nah, kemudian biasanya pada bulan ke-5, ya, itu bayi sudah bisa mengenali satu benda. Walaupun dia melihat tuh dalam versi objek itu sudah terlihat tapi agak kecil. Nah, ibaratnya kita kalau yang mata minus tuh suka ngeliatnya sampai gini, apa tuh gitu loh, sampai fokus gini. Nah, kalau dia ngeliatnya biasa tapi sudah ada pantulan benda tersebut ke bola matanya, jadi dia tahu oh ini barang apa, ya. Oke, nah berkaitan dengan yang tadi kita bahas ya tentang sebentar. Nah, tadi udah dibahas adalah untuk periode kelahiran ya. Proses kelahiran dimulai dari embrionik. Nah, embrionik itu adalah periode yang terjadi pada proses pembuahan mulai dari 2 minggu sampai 8 minggu setelah pembuahan.
Nah, kemudian itu biasanya dimulai dengan adanya blastokis, ya. Blastokis, kemudian dia melekatkan dirinya pada rahim. Kalau pembuahan yang normal itu ada di rahim. Kalau dia jadi cat, kehamilan ektopik terganggu, dia akan tumbuh dan berkembang dia di tuba, pars ampula, dan lain-lain. Tapi ini di rahim secara umum, ya. Nah, kemudian masa sel sekarang disebut dengan embrio, ya, yang artinya embrio itu dia mengandung 3 lapisan sel pembentuk. Nah, 3 lapisan sel pembentuk itu ada endoderm, ectoderm, dan exoderm, dan mesoderm. Sorry. Nah, kalau endoderm itu dia di bagian luar, ya, endoderm. Nah, kalau endoderm itu di bagian dalam. Kalau ectoderm itu di bagian luar. Kalau bagian tengah, ya. Nah, endoderm adalah lapisan dalam sel yang berkembang seperti yang tadi dijelaskan oleh beberapa temannya menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Ketika terjadi proses pembuahan, ya. Nah, endoderm, ectoderm, dan mesoderm itu berperan penting dalam proses pertumbuhan janin. Kalau endoderm itu dia memiliki gangguan pada saat pertumbuhan perkembangan, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Jadi misalnya ada kelainan pada usus, ada kelainan pada paru-paru tidak bisa berkembang satu dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena endoderm itu berkembang menjadi sistem pencernaan dan pernafasan. Nah, kalau ectoderm itu lapisan bagian yang paling luar yang menjadi sistem saraf, ya, saraf resepsionis, saraf reseptor, resepsionis lagi. Kayak hakim aja saya nih, nomor registrasi jadi nomor rekening, ya kan? Udah lihat nggak itu si Sambo hohoho. Nah, jadi ada sistem peredaran, kemudian reseptor sensorik dan kulit. Kalau dia mesoderm itu lapisan tengah yang akan menjadi sistem peredaran tulang, otot, ya, kemudian sistem pembuangan kotoran dan sistem reproduksi, ya, reproduktif. Nah, terus ada pertanyaan berikutnya, Bu. Jadi Bu, yang sekarang jadi apa tuh alay itu apa ya? Perempuan jadi wanita, wanita jadi perempuan tuh, perempuan jadi wanita lagi. Perempuan jadi seolah-olah laki-laki, kemudian laki-laki seolah-olah perempuan, transgender, ya. Nah, transgender itu bukan bagian dari mesoderm yang gagal. Nah, jadi kadang kita mikir jangan-jangan itu emaknya haji, bapaknya emaknya haja, bapaknya haji. Kok anaknya bisa nyimpang ya? Kok bisa bawaan lahir ya? Nah, bisa saja terjadi yang tadi ini di mesoderm. Nah, jadi artinya apa? Lebih banyak kecenderungan hormon menjadi wanita atau lebih banyak kecenderungan hormon menjadi pria misalnya. Nah, kemudian ketika ketiga lapisan ini terbentuk, sistem pendukung kehidupan bagi embrio itu berkembang cepat. Kenapa? Karena ectoderm, exoderm tadi sama mesoderm itu dia sudah bekerja sama. Jadi terbentuknya secara anatomi dan fisiologi juga cepat. Nah, kemudian sistem pendukung kehidupan ini artinya untuk kehidupan yang baru, maka kita juga perlu kerjasama atau koordinasi dengan anggota tubuh yang lain. Salah satunya adalah amnion. Ya, jadi amnion itu semacam kayak apa ya, plastik gitu, plastik apa sih namanya, kayak bungkusan gitu ya, yang di dalamnya itu membungkus darah dan lainnya, ya. Sebentar, saya ada tamu, bentar ya, ada yang berkunjung.
Oh, udah. Sebentar, Mak.